Sejarah Pengembangan Masyarakat. Present by Adelia Ihwana dan Nurafni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan memulai teleshow kita pada siang hari ini yang berjudul Sejarah Pengembangan Masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Nurafni, Program Studi Penyuluhan Pertanian semester 4 Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, di sini saya bertugas menjadi moderator untuk memandu jalannya teleshow pada siang hari ini. Dan tak lupa pula saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya kepada narasumber, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang pengembangan masyarakat. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia Ihwana dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Prodi Penyuluhan Pertanian semester 4. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesepakatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar berkelanjutan. Adapun latar belakang sejarah perkembangan pengembangan masyarakat tidak lepas dari pengalaman bangsa Inggris mengembangkan daerah koloni mereka. Istilah mengembangkan masyarakat didefinisikan dan diadopsi pada tahun 1948 untuk menggantikan istilah pendidikan, yaitu mass education. Model intervensi pengembangan masyarakat mempunyai sejarah yang panjang terkait dengan disiplin ilmu pendidikan, ilmu kesejahteraan sosial. Sedangkan di Amerika Serikat, akar dari pengembangan masyarakat menurut Brokensa dan Hoge bersumber dari disiplin pendidikan, terutama program perluasan pendidikan di tingkat pedesaan yang diperkenalkan pada akhir abad ke-18. Tahap pengembangan masyarakat di Amerika Serikat menurut Garvin dan Coates pada periode ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah aktivitas yang dijalankan oleh individu atau institusi tertentu yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang masih ada pada saat ini, yaitu Charity Organization Society dan Settlement House yang berkembang di Inggris pada tahun 1869. Di Amerika Serikat diawali pada tahun 1973 yang bergerak pada bidang sosial ekonomi dan kelompok masyarakat miskin. Yang keduanya adalah aktivitas pengorganisasian masyarakat tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengorganisasi masyarakat. Misalnya kelompok politik, kelompok rasial, dan beberapa kelompok aksi. Pada periode 1915 sampai tahun 1929, periode ini terjadi peningkatan institusi yang bergerak di bidang kesejahteraan. Peningkatan ini sendiri terkait dengan peningkatan urbanisasi sebagai konsekuensi logis dari semakin berkembangnya beberapa institusi di bidang pengorganisasian masyarakat. Mulai dirasakan pula perlunya sesuatu koordinasi antara institusi. Pada periode ini terjadi pula peningkatan kebutuhan terhadap lembaga pendanaan baik pada organisasi profesional maupun filantropi. Jadi apa tujuan dibentuknya dari pengembangan masyarakat tersebut? Nah, baik. Untuk tujuan pengembangan masyarakat itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama, misalnya saja memperdayakan individu dan kelompok yang melalui penguatan kapasitas, termasuk kesadaran, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial.
besar berdasarkan agenda bersama. Tujuan dalam pengembangan masyarakat terbagi atas aspek tujuan antara, yaitu membangkitkan partisipasi penuh warga, masyarakat, dan tujuan akhir, yaitu perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri. Jadi tujuan utama pengembangan masyarakat yaitu untuk membentuk keterampilan sifat-sifat masyarakat tersebut agar mereka bisa hidup sejahtera dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian, Silahkan. Kemudian proses pengembangan masyarakat itu tergantung dari aspek terpenting dari PERTI itu bahwa proses harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. Jadi kalau untuk pengembangan masyarakat itu perlu dengan partisipasi masyarakat, keinginan masyarakat. Walaupun tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mampu mengembangkan keterampilan mereka misalnya. Proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar dan tidak dapat ditentukan oleh pekerjaan masyarakat, dewan lokal atau departemen pemerintah. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri. Hal ini tidak selalu mudah dicapai karena orang-orang terbiasa dibebankan dan menyesuaikan dengan pedoman dasar yang mereka miliki. Namun, tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik tersebut, atau melakukan penerapan kegiatan dengan cara intervensi yang sama. Proses dalam pengembangan masyarakat membuat frustasi partisipasinya. Jadi dalam pengembangan masyarakat ini kita tidak bisa paksakan masyarakat tersebut harus memiliki tujuan yang sama, karena setiap individu dalam masyarakat itu pasti berbeda-beda. Makanya kita perlu membantu mereka dengan membentuk partisipasi mereka dan keinginan mereka. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan dari narasumber kita, yaitu Saudari Adelia. Nah, kalau kita membahas lebih kecil lagi ruang lingkupnya, nah pertanyaan saya, bagaimana perkembangan masyarakat di Indonesia pada saat itu? Adapun untuk perkembangan masyarakat di Indonesia pada saat itu, masyarakat Indonesia mengalami 3 fase perkembangan. Yang pertama yaitu fase dalam bentuk fase komunal primitif, maksudnya fase yang belum terlalu mengenal sejauh mungkin masalah teknologi, seperti itu. Dia masih primitif, masih secara tradisional. Kemudian fase feodal, dan ketiga fase kapitalisme. Yang fase kapitalisme yaitu fase yang sudah mengenal jati diri mereka, membentuk diri mereka sendiri. Untuk fase tersebut, perubahan dan perkembangan tiap fase itu berbeda-beda. Kemudian fase-fase itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal di masyarakat itu sendiri. Bukan hanya faktor eksternal dan internal ya dalam pengembangan masyarakat, tapi juga dipengaruhi oleh alam. Jadi mereka bisa terbentuk oleh alam, internal dan eksternal. Masya Allah, terima kasih atas jawaban yang menurut saya sangat memuaskan dari narasumber kita, yaitu Adelia. Nah, mungkin cukup sekian teleshow kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan billahi fisaibil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.